Jadi tadi naik ojek itu durasi sekitar 10 menit. Itu jaraknya 1 kilo. Itu dari base camp langsung ke pos 1, langsung ke gerbang Rimba. Ya lumayan ya, karena emang pengen menghemat tenaga dan waktu juga, karena pengen dapat sunset waktu udah di atas. Ya lumayan worth it lah. Jalur Wates yang kita lalui ini adalah trek terpanjang dibanding jalur-jalur lainnya. Tapi enaknya jalur Wates katanya sih treknya lebih variatif. Tapi itu masih katanya ya. Jadi mari coba kita buktikan. Hehe. Langkah demi langkah kita mulai masuk semakin dalam ke area hutan. Nggak terlalu tertutup tapi nggak terlalu terbuka juga. Untungnya, cuaca terlihat sangat cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Di tengah pendakian, kita sempat berhenti sebentar, dikarenakan Zufri yang mulai tidak kuat untuk membawa tas carrier-nya. Setelah berunding, akhirnya Hashim melakukan tugas heroik bak porter yang bersedia untuk membawa 2 carrier, dengan cara digabung dengan carrier dia sendiri. Hashim boleh bawain tas saya juga nggak? Hehe. Kita berhenti sebentar di tengah trek. Dari awal ini lumayan nanjak sih, tapi masih aman lah. Baru trekking kayak 15 menit ya. Istirahat bentar lah. Sejauh ini, trek yang kita lalui lumayan menanjak. Belum terlihat adanya trek bonus. Cukup melelahkan, apalagi aku yang sudah 2 tahun tidak mendaki. Kita sampai di pos 2 Cemaran dan ketinggian 2112 mdpl. Ntar di trekking sekitar 45 menit, pelan-pelan karena banyak istirahat. Ya istirahat dulu lah bentar sini. Setelah melewati pos 2, kita terus menanjak lagi. Kali ini, trek mulai banyak bonusnya. Ya sedikit meringankan pegal kaki sih. Efek 2 tahun gak daki. Oh iya, sebenarnya rencana untuk mendaki ke Gunung Prau sudah dari 3 bulan lalu. Awalnya aku belum mau ketika diajak, dikarenakan belum membeli drone. Karena sebelum-sebelumnya tiap aku mendaki gunung, aku cuma bisa menangkap keindahan dari kamera. Pengen rasanya bisa menangkap keindahan sebuah gunung dari udara. Jadi, aku memutuskan untuk mau kembali mendaki asalkan sudah membeli drone. Dan inilah waktunya. Kalau teman-teman ada yang nanya kenapa lewat Wates, kenapa nggak lewat Patak Banteng, Dieng, Dwarawati atau jalur lainnya, karena jalur Wates itu treknya bervariatif. Jadi nggak cuma nanjak, tapi ada landainya dan hutan terbuka. Jadi lebih nyaman aja gitu. Terus juga aku udah pernah naik perahu dan 2 kali lewat Patak Banteng semua. Kapok, capek banget. Nah sekarang nyoba jalur baru, jalur Wates. Ya, untuk saat ini masih aman lah. Tadi udah lewat pos 2 nih, OTW pos 3. Ini jam udah mau 3:30. Ya, kita lanjut aja deh. Kalau ditanya kenapa memilih Gunung Prau, alasannya simpel. Karena Gunung Prau adalah gunung yang paling mudah dengan view yang tidak ecek-ecek. Ecek-ecek? Bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya gitu deh.
Apalagi ini adalah pendakian pertama Fajar. Jadi Gunung Prau adalah pilihan yang sangat tepat sebagai permulaan. Nah, kalau lewat jalur Wates tuh kalian bakal nemuin trek yang terbuka kayak gini. Ini kelihatan dari gunung di sana. Indah banget. Ya kalian harus cobain sih Gunung Prau via jalur Wates. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kita melihat adanya palang bertuliskan pos 3. Ini jam 4 kurang 15 udah nyampe pos 3 Sudung Dewo, ketinggian 2375 mdpl. Mantap. Dari pos 3 kita lanjut, kayak masih ada pos air. Nah itu di depan ada pos air, saya mau isi ulang air dulu buat stok, takutnya kalau kurang gitu kan. Nggak jauh dari pos 3 ada pos air, tapi ternyata habis ya. Udah lanjut aja. Ternyata nggak jauh dari pos air yang mati, ini ada pos air lagi, pos air sementara. Kita refill botol-botol kosong. Nggak lama dari pos 3 kita akan mendapati pos air. Di sini kita bisa isi ulang kebutuhan air yang sudah digunakan sebelumnya. Mendinginkan tenggorokan dengan air asli pegunungan adalah suatu hal yang harus disyukuri. Jadi ini trek kita dan lihat pemandangannya. Gila, terbuka banget bro. Ya recommended sih buat kalian yang mau trekking ke Prau dan pengen dapetin view kayak gini, ambil via Wates. Yuk, semangat, sunset. Nih jam 5 kurang 5 dan kita udah sampai di Sunrise Camp Pelawangan. Ini di ketinggian 2500 mdpl. Ya kita tadi trekking sekitar 1 jam karena banyak istirahatnya juga. Ya kita nikmatin perjalanan aja sih. Ya, ini kita masih ke atas lagi untuk cari tempat camp. Ya nyari spot, nyari spot terbaik. Semangat, ayo sunset. Sebenarnya tadi kita udah hampir pesimis karena kabut tebel, pesimis kalau nggak dapet sunset. Tapi ya harapan masih ada, cerah di depan sana. Tinggal kita nunggu sunset. Jadi kalau teman-teman lewat jalur Wates setelah Sunrise Camp, kalian bakal ngelewatin sabana kayak gini. Insyaallah kita masih naik lagi ke atas. Setelah dari pos Pelawangan, kita akan disambut dengan sabana yang cukup luas. Saat ini kabut sudah mulai menutupi jalur dan hawa dingin sudah mulai terasa di kulit. Di sini kita melanjutkan untuk trekking dan menuju tenda yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang sudah sampai camp duluan. Kita udah sampai di camp area Cemoro Tunggal di ketinggian 2520. Karena suhu sudah mulai dingin, aku dan Fajar tidak sempat mendokumentasikan dan mulai fokus berjalan menuju tenda. Pendekar kita kedinginan. Malam hari pun tiba. Kita mulai mengeluarkan logistik yang akan dimakan malam ini. Tadi sewaktu di base camp, kita sudah membungkus nasi dan sayur dengan niatan akan dihangatkan kembali di tenda. Ya om. Enak sekali malam.
Oh, makan ayam goreng dari Fajar dan sayur dari base camp. Setelah makan malam dan berbincang, kita mulai bersiap untuk istirahat dengan harapan akan bangun esok hari untuk menyaksikan sunrise. Sunrise yang indah datang menyambut istirahat kami. Bias cahaya dari matahari perlahan menyinari. Nampak Gunung Sindoro dan Sumbing berdiri tegap di hadapan. Sangat gagah. Pagi itu, rasa lelah sudah tidak berasa. Mungkin sudah terbayar dan digantikan rasa bahagia dengan adanya momen berfoto bersama. Menikmati keindahan sang jingga yang sedang cantik-cantiknya. Setelah lumayan puas berfoto, kita kembali ke tenda untuk mengambil bahan untuk memasak sarapan. Rencananya, kita akan pergi menyusuri area Gunung Prau setelah sarapan. Ya, memang masih ada pemandangan yang bisa kita nikmati ketika berada di atas gunung ini. Sungguh menarik untuk dicoba, bukan? Terkadang, kita memang harus bersusah payah demi sebuah keinginan. Harus mau berlelah diri untuk bisa meraihnya. Meskipun itu sebuah hal baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ada dua faktor yang menentukan seorang pendaki untuk memutuskan apakah akan kembali mendaki atau tidak. Pemandangan dan teman pendakian. Jika pemandangan yang didapatkan sangat memuaskan, teman yang egois tidak terlalu menjadi beban. Begitupun juga sebaliknya. Tapi kali ini bisa dibilang aku mendapatkan paket lengkap. Sebuah pertemanan yang sangat baik dan pemandangan yang sangat indah. Apakah aku akan kembali mendaki? Tentu saja. Malah semakin memperkuat diriku untuk bisa mengabadikan pesona alam di Indonesia. Tidak sabar rasanya untuk menantikan perjalanan selanjutnya ya. Mungkin sudah saatnya untuk menyelesaikan video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dariku, Yusuf Haidar, teman perjalananmu.